Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu proses kegiatan tukar-menukar atau jual-beli barang dan jasa yang dilakukan antara dua negara atau lebih. Dalam perdagangan internasional, kita mengenal istilah ekspor dan impor. Ekspor artinya kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Negara yang melakukan kegiatan ekspor disebut negara eksportir. Sementara itu, impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Negara yang melakukan kegiatan impor disebut negara importir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat perdagangan internasional. Banyak sekali manfaat dari perdagangan internasional dapat kita ambil, yaitu yang pertama, devisa yang kita dapat dari perdagangan internasional ini misalnya berupa dolar atau yen. Nah, nanti devisa ini dapat kita gunakan untuk biaya impor barang modal dan konsumsi. Benar, karena untuk menghasilkan barang ekspor itu kita pasti membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Tanpa dari tenaga kerja, kita tidak akan dapat menghasilkan barang untuk kita ekspor. Mengapa seperti itu? Jika harga suatu jenis barang tidak memenuhi permintaan pasar, kita dapat melakukannya dengan melakukan kegiatan impor. Dengan melakukan impor, harga barang jenis tersebut akan stabil dan permintaan pun juga dapat terpenuhi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan melakukan impor jika barang yang diinginkan tidak ada di negaranya sendiri. Nah, dengan adanya perdagangan internasional ini memicu para produsen untuk meningkatkan kualitas barangnya sehingga para konsumen tidak lagi melakukan impor. Untuk menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri dibutuhkan pengetahuan atau keterampilan tertentu. Nah, oleh karena itu pihak penjual perlu melakukan bimbingan atau pelatihan untuk menggunakannya. Nah, hal seperti ini tuh akan mempercepat alih teknologi. Yang alih teknologi ini memungkinkan untuk suatu negara mempelajari teknik produksi yang lebih modern. Saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong perdagangan internasional. Faktor pendorong perdagangan internasional itu ada perbedaan sumber daya alam, selera, penghematan biaya produksi, dan perbedaan teknologi. Nah, yang pertama, karena setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Pertukaran antar negara tersebut menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Contohnya, Indonesia mengekspor tekstil ke Amerika karena sumber daya alam Indonesia yang dimiliki memungkinkan Indonesia memproduksi tekstil dengan harga murah. Sebaliknya, Amerika mengekspor mobil ke Indonesia karena Amerika memungkinkan memproduksi mobil dengan harga murah. Selera setiap orang berbeda-beda, maka dari itu selera ini menjadi faktor pendorong perdagangan internasional. Contohnya, orang Indonesia banyak yang menyukai apel Australia, padahal Indonesia banyak memproduksi apel Malang. Tetapi banyak orang Indonesia yang menyukai apel Australia, maka dari itu Indonesia mengimpor dari Australia. Barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan lebih mudah daripada barang yang diproduksi dalam jumlah kecil. Nah, sebenarnya banyak ahli Indonesia yang dapat memproduksi mobil yang canggih, tetapi biaya produksi dan pemasarannya menjadi lebih mahal.
sebagian negara masih belum menerapkan teknologi yang maju. Maka dari itu, seperti negara berkembang seperti Indonesia ini mengimpor mobil dari Jepang dan Amerika karena Indonesia belum mempunyai mobil yang canggih seperti Jepang dan Amerika. Faktor penghambat perdagangan internasional terdiri dari tidak amannya suatu negara, kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Nah, yang pertama, tidak amannya suatu negara. Faktor keamanan menjadi sebuah patokan bagi negara lain untuk menjalin kerjasama di bidang ekonomi. Nah, karena para pedagang akan cenderung memilih negara yang tidak ada konflik dan lebih stabil ekonomi dan politiknya. Nah, misalnya itu kayak pembatasan impor dan impor, terus pungutan biaya impor dan ekspor yang tinggi, dan perizinan yang berbelit-belit. Para pedagang akan lebih sulit menentukan harga valuta asing dan kesulitan terhadap harga penawaran maupun permintaan dalam perdagangan. Teori perdagangan internasional ada dua macam, yaitu teori ini dipelopori oleh Adam Smith. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak jika negara tersebut dapat memproduksi lebih banyak barang daripada negara lain dalam jumlah sumber daya alam yang sama. Dari tabel tersebut, terlihat Indonesia unggul dalam produksi beras dan Brazil unggul dalam produksi kopi. Dengan demikian, keuntungan saat Indonesia mengekspor 1 ton beras adalah 2,1 ton kopi, sedangkan Brazil mengekspor 1 ton kopi mendapat 2,1 ton beras. Tanpa adanya spesialisasi, baik Indonesia maupun Brazil sama-sama menghasilkan 700 ton beras dan kopi. Dengan adanya spesialisasi, Indonesia akan mengalihkan semua faktor produksi untuk memproduksi kopi pada beras. 200 ton kopi dikali 2,5 beras sama dengan 500. Adapun Brazil mengalihkan semua faktor produksi untuk memproduksi beras pada kopi. 200 ton beras dikali 2,5 kopi sama dengan 500. Dengan demikian, kedua negara mendapat hasil produksi masing-masing sebanyak 1.000 ton, lebih tinggi dibandingkan tidak ada spesialisasi. Teori ini dipelopori oleh David Ricardo. Suatu negara tetap dapat melakukan perdagangan internasional meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak dari negara lain. Teori ini lebih mengedepankan biaya produksi atas masing-masing produk. Itu artinya, suatu negara yang memiliki biaya produksi lebih rendah dapat melakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang memiliki biaya produksi yang lebih tinggi. Biaya peluang saat Indonesia memproduksi TV, Indonesia harus mengorbankan setengah HP, sedangkan Jepang perlu mengorbankan 1 HP untuk mendapat 1 TV. Dengan demikian, Indonesia bisa menjual TV ke Jepang. Adapun untuk HP, biaya peluang dalam produksi paling rendah dimiliki oleh Jepang, karena 1 HP perlu mengorbankan 1 TV, sedangkan Indonesia perlu mengorbankan 5 TV untuk mendapatkan 1 HP. Dengan demikian, Jepang bisa menjual HP ke Indonesia karena biaya peluangnya lebih rendah dibandingkan Indonesia. Biaya peluang setelah perdagangan. Kesimpulannya, baik Indonesia dan Jepang sama-sama diuntungkan dari perdagangan internasional. Sebelum terjadinya perdagangan, Indonesia perlu mengorbankan 5 TV untuk mendapatkan 1 HP. Setelah ada perdagangan, Indonesia cukup mengorbankan 2 TV saja. Sementara bagi Jepang, sebelum ada perdagangan, untuk mendapatkan 1 TV perlu pengorbanan 1 HP. Setelah ada perdagangan, Jepang hanya perlu mengorbankan setengah HP saja untuk mendapatkan 1 TV. Kebijakan di sini artinya adalah tindakan yang diambil atau dilakukan pemerintah untuk mengatasi kesulitan atau masalah dalam hubungan perdagangan internasional. Kebijakan ini terdapat di 2 bidang, yaitu kebijakan di bidang impor dan di bidang ekspor. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor, yang pertama itu adalah
Kuota adalah total jumlah barang yang akan diimpor pada masa tertentu. Nah, jumlah itu diperkirakan tidak akan mengganggu proses industri dalam negeri. Nah, ketika diberlakukan perdagangan bebas, maka kuota tidak dipakai lagi karena akan menghambat proses perdagangan internasional. Pemerintah mengenakan tarif tinggi untuk barang impor sehingga harganya pun mahal. Sehingga barang yang sejenis yang ada di dalam negeri itu akan memiliki daya saing dan akan dibeli oleh si konsumen. Nah, bagi perdagangan bebas itu akan dikenakan tarif rendah untuk barang impor, sedangkan bagi negara-negara proteksionis itu akan dikenakan tarif tinggi untuk barang-barang impor. Pemerintah memberikan subsidi karena terjadinya perbedaan harga antara negara satu dengan negara lain. Kemungkinan harga barang impor itu lebih murah dibandingkan harga barang yang ada di dalam negeri, sehingga pemerintah memberikan premi atau subsidi kepada produsen yang ada di dalam negeri sehingga barang atau harga barang di dalam negeri itu menjadi lebih murah. Larangan impor ini pemerintah melarang untuk impor barang-barang tertentu karena barang tersebut mungkin berbahaya bagi masyarakat. Nah, larangan impor ini juga dilakukan untuk menghemat devisa. Kemudian, kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor, yang pertama itu ada diskriminasi harga. Pengertiannya adalah tindakan dalam menentukan perbedaan harga antara negara satu dengan negara lain. Diskriminasi harga ini ditentukan atas dasar perjanjian atau dalam perang tarif. Jadi, pemerintah memberikan premi atau subsidi kepada badan usaha yang melakukan ekspor. Pemberian premi atau subsidi ini bisa berupa bantuan biaya produksi dan pembebasan pajak. Pemberian premi atau subsidi ini bertujuan agar barang-barang ekspor ini memiliki daya saing di luar negeri. Dumping itu adalah kebijakan pemerintah dalam menentukan barang ekspor atau harga di barang impor itu lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri. Nah, dumping ini dilakukan jika pasar dalam negeri ini dapat dikendalikan atau dapat dikontrol. Kebijakan pemerintah dalam politik dagang bebas yaitu pemerintah memberikan kebebasan dalam hal ekspor atau impor. Nah, kebebasan di sini mendatangkan keutamaan seperti contohnya mutu barang itu tinggi dan harganya pun murah. Larangan ekspor kebalikan dari larangan impor, yaitu pemerintah melarang mengekspor barang-barang tertentu. Contohnya seperti pelarangan kayu gelondongan, pelarangan minyak bumi di Irak, dan pelarangan ekspor benda-benda bersejarah. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari pemerintah itu mengadakan kebijakan-kebijakan tersebut? Sebenarnya tujuannya itu adalah untuk melindungi negaranya terhadap adanya kerugian dalam proses perdagangan internasional. Sebenarnya ditujukan untuk menghindari dampak buruk dari mengimpor barang. Salah satu keburukannya itu contohnya pengusaha di dalam negeri yang memproduksi jenis barang yang sama itu akan kalah bersaing dengan barang-barang impor, sehingga pemerintah harus memberikan perlindungan dan bertindak untuk mengatasi keburukan tersebut. Juga ditujukan untuk melindungi produksi dalam negeri sekaligus mendapatkan keuntungan. Perdagangan internasional memiliki alat pembayaran internasional dan terdiri dari letter of credit, merupakan surat yang diterbitkan dari bank atas permintaan importir ditujukan kepada eksportir dengan menyatakan bahwa bank akan membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak ketiga, yaitu eksportir.
Pihak yang terkait dalam letter of credit ini adalah yang pertama, opener, issuer bank, penjual, dan confirming bank. Keuntungan memakai letter of credit yaitu adanya kepastian dan jaminan pembayaran bagi eksportir. Yang kedua, adanya fasilitas hedging yaitu kepastian tidak adanya perubahan harga barang selama transaksi. Dan yang ketiga, letter of credit memberikan kredit untuk eksportir dan importir. Mekanisme proses pembayaran dengan letter of credit. Yang pertama, importir dan eksportir melakukan perjanjian jual beli barang. Yang kedua, importir meminta issuer bank untuk membuka letter of credit. Lalu, issuer bank mengirimkan letter of credit importir kepada confirming bank. Confirming bank menyerahkan letter of credit beserta dokumen kepada eksportir. Selanjutnya, eksportir mengirimkan barang-barangnya kepada importir sesuai perjanjian jual beli. Setelah itu, eksportir melaporkan penyerahan bukti pengiriman. Yang ketujuh, confirming bank akan memeriksa, setelah itu meminta pembayaran kepada issuer bank. Issuer bank menerima dokumen dan diteliti kebenarannya. Setelah valid, issuing bank akan membayar eksportir melalui confirming bank. Advance payment merupakan alat pembayaran perdagangan internasional. Importir terlebih dahulu membayar harga barang di muka sebelum menerima barang tersebut. Setelah menerima sejumlah uang dari importir, maka eksportir wajib menyerahkan barang yang telah dipesan sebelumnya. Cara pembayaran dengan open account merupakan kebalikan dari advance payment. Pada advance payment, importir terlebih dahulu membayar harga barang, lalu barang dapat diterima. Tetapi pada cara pembayaran open account, barang sudah dikirim penjual atas nama pembeli, lalu pembeli akan melakukan pembayaran. Commercial Bills of Exchange atau sering disebut wesel adalah surat yang ditulis oleh penjual atau eksportir yang berisi perintah pada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Cara collecting adalah suatu cara ketika penjual barang atau eksportir menugaskan penagihan harga barang yang diekspor kepada penerima barang atau importir. Gambar samping adalah cara melakukan metode pembayaran collection. Sama seperti open account, hanya berbeda dalam pelaksanaannya saja. Pada open account, eksportir telah mengirim barang kepada importir sebelum terjadi pembayaran. Dan pada konsinyasi, eksportir telah mengirim barang sebelum pembayaran, dan pembayaran diterima setelah barang laku terjual. Importir atau pembeli bisa melakukan kecurangan dengan mengubah laporan sebelum kenaikan harga suatu barang. Atau, barang telah terjual tetapi tidak dilaporkan kepada eksportir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang devisa. Devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Devisa terdiri dari valuta asing, yaitu mata uang yang diakui oleh semua negara di dunia. Contohnya, US dollar, yen, euro, pound sterling, dan lain-lain. Kemudian ada jenis devisa dari sumber dan wujudnya. Jenis devisa dari sumbernya ada devisa kredit dan devisa umum. Devisa kredit adalah devisa yang berasal dari kredit luar negeri. Contohnya, pemerintah memperoleh pinjaman dari Bank Dunia, kemudian kredit itu disalurkan ke masyarakat dalam bentuk devisa kredit. Kedua, ada devisa umum. Devisa umum adalah devisa yang dapat diperoleh tanpa adanya kewajiban untuk mengembalikannya. Contohnya, ekspor dan penyelenggaraan jasa-jasa. Nah, jenis berdasarkan wujudnya ada devisa giral dan devisa katal. Devisa giral itu berbentuk surat berharga, contohnya cek, cek travel, atau IMO, International Money Order. Kemudian ada devisa katal, yaitu uang
kertas, dan logam. Nah, selanjutnya ada manfaat devisa. Manfaat devisa sebagai alat pembayaran internasional, alat pembayaran barang-barang dan jasa impor, kemudian alat cicilan utang luar negeri, dan alat stabilisasi mata uang negara. Nah, devisa ini selain TKI dapat diperoleh dari kegiatan ekspor, perdagangan jasa, kegiatan pariwisata, hibah, dan pinjaman luar negeri. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah nilai yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara ekspor dan impor yang dilakukan oleh suatu negara. Apabila nilai ekspor suatu negara lebih besar dibanding impor, berarti negara itu mengalami neraca dagang surplus. Sedangkan, jika nilai impor lebih besar dibanding ekspor, berarti terjadi neraca dagang defisit. Neraca perdagangan mempunyai rumus yang sederhana, yaitu hanya dengan mengurangi nilai ekspor dan nilai impor atas suatu barang dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan. Yang pertama, biaya produksi di negara importir versus negara eksportir. Misalnya, biaya produksi tekstil di negara A lebih mahal ketimbang biaya produksi tekstil di negara B. Maka industri garmen negara A akan cenderung mengekspor tekstil daripada membeli produk lokal. Yang kedua, ketersediaan bahan mentah. Misalnya, negara X ingin memproduksi pipa besi berkualitas tinggi, tetapi di wilayahnya tidak tersedia tambang biji besi, sehingga harus mendatangkan dari luar negeri. Yang ketiga, nilai tukar mata uang. Negara dengan nilai tukar mata uang mahal, maka daya saingnya dalam perdagangan internasional akan cenderung rendah. Sedangkan negara dengan nilai tukar lemah justru memiliki daya saing lebih tinggi karena harga produknya akan menjadi lebih murah bagi pengguna mata uang berbeda. Yang keempat, standarisasi barang impor. Dan yang kelima, tarif impor atau ekspor.